Nah, disitulah tidak mampu mengembalikan segala sesuatu, tidak mampu menerima segala sesuatu, itulah yang disebut kafir rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dengan channel Syekh Jati. Kali ini kami akan membahas tentang jenis kekafiran. Namun sebelumnya silakan Anda like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang terbaru dari video kami selanjutnya. Ya, alhamdulillah, untuk mengenai kekafiran atau kafir itu sendiri sangat sudah kita tahu bahwasanya kafir itu orang yang mendurhakai Tuhannya atau lari dari Tuhannya. Secara agama berarti dia non-muslim, itu sudah dikatakan kafir. Tetapi kafir itu akan datang juga kepada diri kita yang sudah masuk agama muslim, itu yaitu kafir di dalam hatinya. Ketika hatinya kafir, maka dia tidak melihat lagi keindahan-keindahan agama, keindahan-keindahan hidup. Dia taunya hanya dirinya sendiri yang terbaik. Dia selalu menyalahkan orang lain, tidak memandang dari mana datangnya segala sesuatu, ataukah Tuhan itu tidak punya kehendak. Ada kafir yang lebih dalam lagi, yang lebih berbahaya lagi, yaitu tentang kafirnya rasa. Di mana ketika orang itu mengalami kekafiran rasa, orang itu tidak lagi membenarkan kejadian-kejadian yang dialaminya, yang dialami orang lain. Bahkan alam ini ada kejadian, dia cenderung menolak dikarenakan dia merasa sudah mampu ataupun sudah mengalami banyak perjalanan spiritual yang sangat dalam, hingga ketika permasalahan dia tidak mampu menerimanya karena dirinya sendiri. Bagaimana ketika itu Nabiullah Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah secara langsung untuk menyembelih anaknya. Ketika beliau itu sebagai seorang yang kafir rasa, pastinya menolak untuk menyembelih. Karena berat, karena sangat berat. Rasa sayang ke anak itu di atas kebanyakan orang berketuhanan. Tetapi berbeda karena beliau adalah seorang utusannya Allah, sang penentu, pencetus tauhid sendiri, hingga beliau dikatakan bapak tauhid atau bapaknya para nabi, hingga akhirnya beliau jadi contoh untuk diri kita. Jangan sampai diri kita kafir rasa atau kafir yang ada pada olah rasa itu sendiri. Jadi kebanyakan orang pelaku spiritual yang ditakuti adalah kekafiran rasa itu. Begini Pak, saya mau tanya. Saya kan sudah berpetualang, sudah belajar kemana-mana tentang ilmu rohani. Iya. Nah, saya sudah kecil jelas sudah Islam. Iya. Saya bisa berbuat apa-apa karena saya sudah merasa pandai, merasa mahir lah Pak. Terus kesalahan saya di bidang kekafiran rasa itu di mana letak kekafiran saya Pak? Mohon dijelaskan untuk kafir rasa pada diri saya. Iya. Memang untuk kekafiran yang satu ini sangat sulit karena dalam banget, dimana
kebanyakan orang yang mengalami kekafiran ini, beliau-beliau itu sudah sangat mahir beragama, sangat mahir berspiritual, bahkan cenderung di atas rata-rata. Akan tetapi ketika ada suatu permasalahan yang untuk mengujinya sebagai tingkatan yang lebih tinggi derajatnya, dia tidak mampu menerima. Bahkan apakah itu ujian itu tidak dianggap sifatnya Tuhan. Karena seharusnya kalau orang yang belajar ilmu rasa itu mengerti apa-apa itu selalu datang dari Tuhannya. Terus sifat Tuhan yang mana yang engkau ingkari hingga engkau dikatakan kafir rasa? Banyak di antara kita tidak kuat dengan cobaan yang begitu dahsyat, yang mengesampingkan apa-apa yang kita sayangi. Kalau kita kehilangan anak istri mungkin kita mampu menerima. Akan tetapi ilmu yang selama ini kita bangun, kita pelajari, kita amalkan, tahu-tahu tiada artinya, tiada gunanya, itu yang mungkin kita sendiri tidak mampu menerimanya. Bahkan ketika contohlah seseorang itu kan kalau sudah mampu menolong orang lain, sudah mahir melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, itu kan termasuk orang-orang yang pendalamannya luar biasa tentang spiritual. Tetapi di situ juga Allah juga akan mendatangkan ujian, entah itu lewat syaiton, lewat kehendaknya Tuhan sendiri, supaya memang secara orang lain itu di luar kemampuan kita. Tetapi bukankah Tuhan juga berkata tidak mungkin menguji kita sampai batas kemampuan kita? Kenapa kita tidak mampu menerimanya? Kenapa tidak mampu mengembalikannya? Nah, disitulah tidak mampu mengembalikan segala sesuatu, tidak mampu menerima segala sesuatu, itulah yang disebut kafir rasa. Apa bisa diberi contoh tentang kehidupan sehari-hari? Untuk mengenai contoh kafir rasa itu sangat banyak sekali di seharian kita, yang mana seorang praktisi, orang pinter katakanlah, dia secara pribadinya sendiri sudah sangat kuat keimanannya, sudah kuat ibadahnya, tetapi mengenai masalah rasa tergantung ketika ada ujian. Di situ ketika sudah beratus beribu kali dia menyembuhkan orang, pada dasarnya ada keluarganya yang sakit, tetapi bahkan dia tak mampu untuk berbuat apapun, tak mampu untuk menyelamatkannya, hingga timbullah membalikan rasa dari keilmuannya dia, pemahamannya dia, spiritualnya dia selama ini, hingga dia berbalik menyerang dirinya sendiri, seolah-olah kenapa Tuhan tidak menyembuhkan anak saya. Itulah yang menjadi kekafiran dia. Di kasus yang lain, seseorang terkadang diberi jabatan oleh Allah di dunia ini lebih tinggi. Dia terkadang dulunya orang yang sangat arif, semakin tinggi jabatan, jabatannya akan meluluhkan kearifannya menjadi seorang yang mudah terombang-ambing, tidak mampu membenarkan kebenaran itu, karena dirasa ketika dia membenarkan akan terancam dari jabatannya itu. Jadi itu salah satu kekafiran rasa. Banyak sekali orang-orang yang
awalnya baik, awalnya istimewa, awalnya itu sudah sempurna di mata kita, tetapi setelah di kahanan keadaan tertentu, di saat dia ada puncaknya diuji, maka terkadang orang itu tak mampu mengembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita umpamakan rasa itu adalah kehidupan kita sehari-hari, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada ujian-ujian yang harus kita terima sebagai cara Tuhan untuk menaikkan derajat kita, tetapi kita tidak mampu menerima, lalu keluar dari ujian itu, keluar dari apa yang diujikan, itu adalah kekafiran rasa. Karena rasa itu setiap orang yang hidup pasti memiliki rasa. Jadi hidup kita tidak ada artinya di mata Tuhan selama kita belum mampu menerima apa-apa yang dikehendaki Tuhan kita. Apapun bentuk perjalanan kita, itu kehendaknya Tuhan. Jadi tidak perlu kita ngotot untuk menginginkan segala sesuatu sesuai keinginan kita. Itulah yang disebut keluar dari ranah rasa sendiri. Seharusnya kamu ada di dalam rasa yang diciptakan Tuhan untuk menerimanya, bukan keluar dari rasa itu. Itu yang disebut kafir rasa. Jadi bisa dipahami. Jadi kesimpulannya begini, setiap ujian yang datang kepada kita, itulah sumber rasa yang kita rasakan. Ketika seberat apapun ujian itu, dan sebesar apapun ujian itu, kita harus mampu menerima, mengembalikan kepada hakikat kehendaknya Tuhan, di mana disitulah letak keimanan kita, bukan kekafiran kita. Di saat kita keluar, di saat kita tidak mampu menerima ujian itu, di saat kita lari dari ujian yang besar itu, itulah yang disebut kafir rasa. Dan itu sangat-sangat berbahaya. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga mampu dipahami, dan jangan hanya dipahami, tetapi mampu diterima ujian-ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.